as we get down in the road below, caught up in an overflow, night and till dawn. Why are you to look at me, set on fire? Yang jawab salamnya semangat, saya doain mudah-mudahan tahun depan ada yang berangkatin naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wa bihi nas ala umuri dunya ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, para pimpinan-pimpinan kita yang sangat kita hormati, kita ta'zimi, wabil khusus kepada beliau yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Budi Hermawan, yang saya dan kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Kalau amin tangannya di mana, Pak? Ada yang bari keketik aja, keketik amin nanti. Parah banget. Ulang. Amin bari keketik. Ngerti keketik, Bu? Itu bahasa Jepang itu. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur. Anak keturunan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Pak David Hendra, mudah-mudahan beliau pun selalu sehat, panjang umur, sukses karir. Yang mulia Ibu Susanti Olhana, Ibu semoga selalu sehat, panjang umur. Yang mulia Bapak Ludi Gurnito, yang mulia Bapak Eko Mudaida, yang mulia Sekhed Departemen. Atau gimana sih dibacanya? Yang mulia Bapak Komandan Yamaidi dan seluruh shaimin wassaimat, seluruh jajaran atau staf daripada PT Sari Enesis Indah Cikarang. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, dalam kita keadaan berpuasa, bagi yang puasa, yang kagak mah kadang-kadang ngerokok aja. Tadi saya lihat Pak di pinggir jalan, pusing deh, udah kayak bukan di Indonesia ngerokok, yang ngerokok di Eropa, di Eropa. Ini doa kita sekarang ini doa yang sangat mustajabah, doa yang pasti Allah akan kabulkan, amin. Karena ada 3 doa yang pasti Allah akan kabulkan doa kita. Nih, diantaranya adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Bapak-bapak puasa, Pak? Insya Allah. Tapi kelihatannya pada seger-seger kan? Bu, puasa, Bu? Nih, doa kita sekarang ini doa yang mustajabah. Karena apa? Karena sekarang ini kita dalam keadaan berpuasa. Puasa pada bulan suci Ramadan. Ditambah lagi, Pak, maaf ini mah bukan yang ngajarin ya, cuman ngingetin. Ditambah lagi kita sedang kumpul lebih dari 40 orang. Ini doa kita doa yang sangat mustajabah, sama seperti doanya wali. Ini bukan sembarang ngomong, Bang, ada dalilnya. Ayo kita keluarin dalilnya. Du'aul arba'in ka du'ail wali. Doanya orang yang sedang berkumpul sebanyak 40 orang atau lebih, ka du'ail wali, maka sama seperti doanya wali.
Ada ini 40 orang ada bang? Lebih 40 1 wali, 80 orang 2 wali, begitu kali 40 seterusnya. Nih doa kita doa yang sangat mustajabah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena pasti Bu, setiap kita ini punya cita-cita. Setiap kita pasti punya hajat, betul nggak? Yang saya yakin nih cita-cita hajatnya ini semua yang pasti kompak kelihatan nih dari wajah-wajahnya. Mudah-mudahan hajat Bapak Ibu saya doain gajinya ditaikin lagi di PT ini. THR-nya makin banyak lagi tahun ini. Untung ada Pak Budi. Tapi insya Allah saya lihat Pak Budi ini dari wajahnya orang yang sangat baik. Dan beliau ini saya lihat orang yang sangat cerdas. Giliran ini aja aminnya kencang-kencang banget. Amin, amin. Al-aqilu yakfihil isyarat. Orang yang berakal cukup pakai bahasa isyarat, betul nggak? Aminnya biar kencengan dikit lagi ya. Mudah-mudahan nih THR-nya ditambahin lagi, gajinya dinaikin lagi. Yang mau kawin biar pada kawin lagi. Lah kagak ngapa-ngapa Bu kalau kawin mah. Kalau bininya, kalau nikah lagi jangan ya. Enak aja. Kembali ke lab. Nih doa kita sekarang ini doa yang sangat mustajabah. Kumpul lebih dari 40 orang, apalagi kita sedang dalam keadaan berpuasa. Terus tambahin lagi dah doanya orang yang sedang musafir, orang yang sedang berpergian. Ini kan yang dari sini nih yang kumpul sekarang ini dari mana-mana aja nih ya. Ada tuh Bapak dari Padang, ketua panitia kita Bapak Fahmi itu dari Padang. Ini beliau nih dari Palembang, dari mana-mana aja nih kumpul orang yang sedang musafir. Kita dari rumah ada yang udah berangkatnya 1 jam 2 jam lagi dalam keadaan perjalanan. Insya Allah doa kita nih musafir dikabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nih kita masuk kepada tema momentum Ramadan mencetak pribadi yang akhlakul karimah guna meningkatkan ketakwaan dan produktivitas kerja. Yang pertama, nih Ramadan ini menjadikan akhlak kita ini lebih baik lagi dari akhlak yang sebelumnya. Amin. Akhlak itu ada 2, baik akhlak kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada kita sesama manusia. Kalau di bulan suci Ramadan ini akhlak kita ini baik kepada Allah, artinya taat kepada perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Ketika udah datang panggilan iman, dia buru-buru datang ke masjid, buru-buru datang ke mushola. Akhlaknya cakep kepada Allah. Ini luar biasa Pak. Ditambah lagi akhlaknya bagus kepada sesama manusia, akhlaknya bagus kepada pimpinan ketika dia sedang bekerja, taat kepada Allah, taat kepada pimpinan pas ketika dia sedang bekerja. Hablum minallahnya cakep, hablum minannasnya pun cakep. Hamba Allah yang seperti itu akan dijanjikan masuk ke dalam surga. Ya, karena akhlaknya cakep, diperintahin pada bulan Ramadan ini agar supaya kita orang yang beriman berpuasa. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Agar supaya kita ini jadi orang yang beriman dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Coba nih kalau akhlaknya nggak cakep, walaupun ini diwajibkan bulan suci Ramadan untuk berpuasa, karena dia nggak punya akhlak yang cakep, dia ngomong dah kan Allah kagak tahu gua makan tuh. Orang yang akhlaknya kagak cakep. Karena kita akhlaknya cakep, amin. Ya walaupun sedang berwudu, itu air wudu enggak kita minum, Mbak. Walaupun tuh kalau kita sedang wudu, kita minum dikit aja, itu teman kita aja yang samping nggak tahu itu kalau kita minum. Karena kita akhlaknya cakep kepada Allah, kita buang lagi. Betul Bang? Alhamdulillah. Orang yang akhlaknya kagak cakep kepada Allah, datang bulan suci Ramadan, sholat kagak, puasa kagak, ibadah
kagak nyantumin niatin, kagak, malah dia mah masih ngejedok baik. Kadang-kadang malam-malam di pinggir got sama temen-temennya, kadang-kadang maaf baru nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Ada yang sampai terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, civas, civas regal, wine white, wine black, ciu, raja wali, mix, cap orang tua, rokoknya sinte, apa lagi? Jack Daniel, Jack Label, apa lagi Pak? Topi miring, topi nencrek ditenggak juga. Lah Ramadan masih nyekek botol aja, apaan salahnya itu botol pakai dicekekin mulu. Akhirnya tuh bocah Ramadan jalan di aspal udah pelantar, pelintir, matanya udah pada merah, perkis ikan bandeng telat. Ditanya sama temennya, "Woi Bang Rantai Kogar dari mana lu?" Kan orangnya. Iya tuh. Alhamdulillah. Nih Ramadan ini menjadikan momentum supaya akhlak kita ini lebih baik lagi kepada Allah, akhlak kita lebih baik lagi kepada sesama manusia. Yang pertama saya pengen bahas akhlak kita dulu kepada Allah Subhanahu, akhlak kita kepada Tuhan. Ketika udah datang panggilan iman, nih ibu-ibu tahu panggilan iman? Useng deh selfie. Bu, sebentar aja selfie-nya ngapa? Please deh ngajinya fokus madep kemari aja nih. Kan jarang-jarang lihat ustadz ganteng kayak saya. Bu, tahu panggilan iman? Apaan? Panggilan iman? Apaan? Panggilan iman? Usah ditanya, cengangas saya sudah tabokin juga nih. Canda bu, canda. Saya mah ngajinya kayak begini aja deh ceramahnya ya bang ya. Ada nyengirnya, ada ketawanya ya. Kan kalau ceramahnya ada ketawa, ada nyengirnya kayak begini, bapak ibu jadi lupa sama utang ya. Saya juga jadi dapat double bang pahalanya ya, hitung-hitung hibur orang-orang stres ini nih. Kembali ke laptop. Sampai mana tadi? Panggilan iman apaan? Azan. Suara azan. Biasanya sebelum ada suara azan bang ada suara beduknya dulu. Tahu suara beduk bu? Nih contoh suara beduk. Bang bakso 3 nggak pakai mie. Mama mau bakso dulu. Itu suara beduk. Kalau udah nih datang panggilan iman suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan azan maghrib. Pada membuka aku aja. Dari tadi emang saya lagi liatin aja itu Adam Sari. Mudah-mudahan sama Pak Budi suruh bawa pulang 30 dus ya. Hitung-hitung buat lebaran Pak Budi ya. Orang cerdas cukup pakai bahasa isyarat. Kembali ke itu bukan azan maghrib, contoh azan panggilan iman. Orang yang akhlaknya bagus, orang yang akhlaknya cakap kepada Allah, dia buru-buru tuh OTW ke masjid, buru-buru OTW ke musola. Udah sampai di masjid, udah sampai di musola, dia sujud di hadapan Allah. Ketika sujud nih Pak, kepala apa sih udah melototin saya aja. Nih kepala bu, walaupun ini kepala harganya mahal, modalnya juga banyak. Ini kepala pas ketika sujud kita taruh di mana bang? Di bawah. Ada ini orang sini yang sujud palanya di atas ada. Kali gitu, Allahu Akbar, pusing. Pasti sujud palanya di bawah. Nih apalagi nih buat ibu-ibu nih kepala nih. Buat ibu-ibu nih Pak, kepala harganya mahal, modalnya banyak.
di kepala depannya ada muka ya Bu ya. Ini buat ibu-ibu di muka aja pakai bedak, kadang-kadang itu bedak kagak cukup atuh. Mau kondangan beda bedaknya, mau pergi arisan beda lagi bedaknya, sampai mau main biak-biakan pakai bedak juga. Kadang-kadang hampir semua pabrik bedak ditempelin di pipinya, mulai dari bedak dingin Sari Ayu Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Maris, bedak Maya, bedak Pipa, video 9 Sohal dan sabun colek Backly, semua ditempelin di pipi. Belum lagi bikin alisnya nih, wah ini bikin alis. Saya lihat ada yang tipis, ada yang tebel banget tuh, macam-macam ini alisnya tuh. Ada yang pendek sebelah orang kegerahan yang begini aja. Kadang-kadang ada alis sampai tebel banget, tebel kayak setang ereking mau ngetrek. Belum lagi pakai blosonnya ya Bu ya, bloson. Itu pada merah semua pipinya tuh. Oh ini merah pakai bloson apa habis ditabukin sama pimpinan. Belum lagi gincunya tuh, gincu nih ibu nih, masya Allah cantik banget. Ini udah tuanya aja masih cantik, gimana dulu mudanya sekali. Enak gak kalau urusan Melayu, urusan gua. Ini tuanya aja masih beautiful, ini masih cantik, gimana dulu masa. Tuh lihat gincunya, ada yang merah kayak ibu haji kayak begini tuh, ada yang agak keungu-unguan dikit ya, gincunya ya. Gincu ada yang sampai merah banget, merah kadang-kadang itu lipstiknya sampai kayak habis makan orok. Nih kepala harganya mahal ya Bu ya. Bikin KTP Bang, bikin KTP gambar apaan? Gambar pala nih, muka. Ada yang di sini gambar KTP nih, gambar dengkul. Pak, foto Pak buat KTP, cekrek aja harusnya. Pasti gambar Pak. Nih kepala Bu harganya mahal, modalnya juga banyak. Tapi pas ketika sujud di hadapan Allah, ini kepala kita taruh di tempat yang paling bawah. Setelah kita sudah sujud di hadapan Allah, di situ kita semuanya ngaku Pak. Apa kata kita? Ya Allah, ya Rabb, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya lagi di hadapanmu ya Allah, melainkan hanya segelintir debu. Makanya orang Bu yang ahli sujud, yang suka ibadah, yang rajin sholat, insya Allah nggak ada rasa sombong dalam dirinya, betul? Ini pimpinan kita Bapak Budi, karena beliau ibadah. Ini nyampurin saya udah berapa kali katanya tadi. Saya ini belum datang, beliau kemari lagi. Tadi saya datang, beliau nyamperin dulu, katanya suruh sambutan, langsung kemari lagi. Kagak marah. Beliau ini kalau merasa itu kan mohon pimpinan, ngapain lu jangan ini. Ini karena pimpinan kita ibadah, nggak sombong. Ya, kalau urusan Adam Sari nonton. Gampang sama beliau mah. Gimana kan lagi ngakal buat lebaran? Dukung apa? Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beliau ini ibadah, taat kepada Allah, nggak sombong. Jadi orang kaya karena dia rajin sujud, rajin ibadah. Jadi orang kaya yang kagak sombong. Jadi pejabat karena dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin taqarrub ilallah, rajin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah jadi pejabat yang kagak sombong. Ada pejabat sombong ada? Banyak. Temannya Fir'aun itu lah. Karena dia yakin, dia paham, dia tahu semua yang dia miliki saat ini cuma titipan doang dari dia punya pangkat, dia punya jabatan, itu pangkat jabatan cuma titipan doang dari Allah. Dia punya rumah yang megah, itu rumah cuma dititipin doang sama Allah. Dia punya mobil mewah, kendaraan yang bagus, itu kendaraan mobil motor cuma dititipin doang sama. Kalau Allah yang nitipin udah ingin ngambil, kita nggak punya apa-apa Bu, betul? Makanya orang yang ahli ibadah, dia tahu, dia sadar semua yang dia punya, semua yang dia miliki sekarang ini di alam dunia cuma dititipin doang sama. Bang, saya mau nanya Bang, boleh saya nanya, boleh? Kamu nanya. Kadang-kadang kan bapaknya aja pada ngikutin bocahnya sekarang Bu ya. Anak-anak sekarang kan kamu nanya. Pada bocah begitu, boy bagel aja bagel. Bang, boleh saya nanya, boleh?
Terus yang pantas sombong siapa? Cuma Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh. Makanya Bu, sampai Allah mengatakan dalam hadis kudusinya kayak begini nih, kata Allah, Al-kibriya'u libasi. Ya Allahnya jelek ya. Manuman hati dua orang dong ini nih, kudungan hijau sama itu kudungan ada ping-pingnya dikit, maksain banget barimanya. Najom bro. Ayo kalau emang menyebut nama Allah bang Bu, ya sebut yang semarak, sebut yang semangat. Sambil angkat tangan kanannya digenggam kayak begini nih. Nih pas ketika genggam Bu, Pak, nih kumpulin semua penyakit kita di genggaman tangan kita nih. Kumpulin di sini nih. Entah itu penyakit jantung, liver, kencing manis, gula, darah tinggi, rematik, apa lagi? Kolesterol, sakit hati. Kumpulin semua penyakitnya di sini nih, Pak. Di sekarang ini yang hadir Bu, bukan cuman kita doang nih sekarang di tempat ini. Banyak banget puluhan bahkan ribuan malaikatnya Allah yang sekarang ini hadir, plus mengaminkan doa ibu dan doa bapak semuanya. Insya Allah pulang dari tempat ini yang punya penyakit, penyakitnya sembuh total semua. Mungkin Pak yang udah ikhtiar, udah kemana aja dia berobat ya. Yang namanya orang ikhtiar ya, dari rumah sakit ini ke rumah sakit itu, dari alternatif ini ke alternatif itu, dari yang dekat sampai yang mentil, terus ya rumah pada demen mentil itu. Yang jauh, maksudnya yang jauh belum juga sembuh penyakitnya. Nih sekarang ini Bu, kita minta kepada Allah, ya Rabb, semoga dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran, dengan keberkahan bulan suci Ramadan, yang punya penyakit pulang dari sini penyakitnya sembuh total semua. Nih caranya kayak begini Pak, nih tolong dilihatin, nih dilihatin dulu Bu, nih caranya kayak begini nih. Ntar saya baca hadis kursinya, Al-kibriya'u libasi. Allahnya yang semangat, angkat tangan kanannya kayak begini. Contoh dulu, lihatin. Ini penyakit kan udah kumpul di sini nih Bang nih. Buang ntar sambil niatin ngebuang tuh ya. Nih contoh, Allah tuh kayak begitu. Sambil kita niatin ngelempar ngebuang penyakit. Cuman saya pesan banget ini, buangnya jangan kemarin. Awas buangnya kemarin. Bang Rantai Kobar mana ini? No, beliau itu kesakti beliau. Buangnya jangan kemari ya. Kan lihatin juga nih teman-temannya, kadang ada yang suka iseng tuh mana ke atas ke samping lagi. Pulang dari sini kentut mulu. Tapi tenang, kalau kentut masuk angin ada solusinya. Minum adem sa'i. Al-aqilu yakfihil isarah ya. Bagi yang paham aja. Kembali ke lab. Udah siap semuanya? Ayo nih, malaikat lagi nungguin pengen mengaminkan doa kita. Siap-siap. Kadang kepala kita suka puyeng mulu ya Bu ya. Kadang kaki suka kesemutan, keremian. Nih sekarang kita buang. Ayo siap-siap. Ini malaikat lagi nungguin mengaminkan doa kita semua. Siap-siap. Yang di belakang Bang, udah siap Bang? Ayo siap-siap. Al-kibriya'u libasi. Pusing, kelihatan penyakitan semua ini Pak. Nenek-nenek maksain juga nih nenek-nenek. Semangat ini. Maksain juga. Sampai mana tadi ceramahnya? Al-kibriya'u libasi. Ini hadis kursi. Kata Allah dalam hadis kursinya, sombong itu adalah pakaianku kita sebagai abdun. Abdun ay bimakna hamba. Nggak ada pantas-pantasnya untuk berbuat sombong. Mudah-mudahan masuknya bulan suci Ramadan
mengajarkan kepada kita semua yang kita punya, semua yang kita miliki sekarang ini di dunia ini cuman titipan doang dari Allah, agar supaya akhlak kita ke depannya lebih bagus lagi kepada Allah. Nih yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Kadang-kadang maaf, orang ibadahnya rajin, sholatnya jangankan yang 5 waktu bang, luar biasa, yang sunnah semua dikerjakan, sodakohnya udah puluhan juta, berangkat umroh setiap bulan, haji setiap tahun, tapi sama sesama enggak akur, kerjaannya sukanya ngomong-ngomongin ngomong-ngomongin pimpin, ngomong-ngomongin tetang. Tuh, jangan harap bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Oke, dia hablum minallahnya cakep, tapi hablum minannasnya enggak cakep. Saudara kita semua, Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sampai beragama. Di Indonesia ini bukan Islam doang, Pak. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Itu semua saudara kita. Akhlak kita harus lebih baik. Ini masuknya bulan suci Ramadan. Kenapa? Kalau akhlak kita sama sesama ini nggak baik, sama tetangga kerjaannya sukanya ngomong-ngomongin orang, ngefitnah orang, itu orang akhirnya jadi sakit hati. Walaupun dia ahli ibadah, entar di akhirat pas ketika udah berada di pintu surga, ini orang yang sering diomongin, yang sering dizolimin, yang sering disakitin, dia protes, ya Rob, emang dia dulu di dunia ahli ibadah, ahli sodako, tapi dia dulu menzolimi saya, dia dulu sering nyakitin hati saya minta pertanggungan jawab darimu ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam surgamu, masukin aja ke dalam nerakamu. Tuh, karena hablum minannasnya tidak baik. Maaf, ini mah bukan ngajarin, cuman ngingetin. Hablum minallahnya cakep, hablum minannasnya pun harus kudu cakep. Nih misalkan nih dalam keadaan bekerja seperti ini harus kompak, itu termasuk hablum minannas. Taat kepada pimpinan ketika bekerja itu termasuk hablum minannas. Kalau udah sama pimpinannya ini taat, ngikutin peraturan yang ada di PT Sari Enesis Indah Cikarang, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena dia akhlaknya cakep, taat sama pimpinan, baik sama teman. Tuh hablum minallah, hablum minannas juga baik. Kalau hablum minannasnya baik, ntar semua kita kan akan menjadi saksi, Pak. Ketika ntar temennya nih ada yang meninggal, tapi insya Allah masih lama kita semua, Pak, meninggalnya, amin. Masih 100 tahun lagi. Bapak Budi ntar meninggalnya kalau udah mau kiamat kurang 2 hari. Tinggal beliau doang sama bininya. Bercanda. Kelihatan beliau orangnya asik, low profil, alhamdulillah. Ini semua ntar akan menjadi saksi. Mati zoomnya, Pak. Bapak bilangin dari tadi. The meeting has ended after 40 apa bahasa Inggrisnya? 40 menit ya. Apa paketannya habis? Kalau enggak hotspot mas. Sampai mana tadi ceramahnya? Ada Sari. Bisa aja. Nih ntar semua akan menjadi saksi di akhirat. Nih kamera nih. Maaf Pak, kameranya tunjukin dulu Pak. Nih kamera. Di akhirat ntar akan bisa menjadi saksi kita. Di akhirat ntar ini kamera bisa ngomong. Yang mungkin tadinya kita ingin dijebloskan ke dalam, Pak, maaf tinggian lagi kameranya Pak. Yang mungkin nanti kita akan dijebloskan ke dalam api neraka. Nih kamera ngomong, Pak, diam aja Pak, begini aja Pak. Ini kamera ntar di akhirat ngomong. Apa kata kamera? Ya Allah ya Rabb, dulu saya menjadi saksi pas ketika saya masih di alam dunia. Pak, jadi kata adik Pak. Ini dia ngomong, saya pernah melihat dia ya Allah, walaupun dia hadir ngaji paling pojok beri nyender,
dari nyender. Tante Kobar, Tante Kobar. Tapi ini kamera ntar menjadi saksi. Dia orang baik ya Allah. Dia orang soleh ya Allah. Dia puasa pada bulan suci Ramadan. Dia hadir pas ada kajian di PT-nya ya Allah. Jangan kau masukin dia ke dalam nerakamu, masukin aja ke dalam surgamu. Nih kami, Pak angkat lagi Pak. Nih kamera bisa ngomong. Maaf ya bercanda. Bercanda. Mudah-mudahan beliau biar masuk surga. Amin. Udah serem belum? Izin Bang Ranti Kobar, izin kemari bentaran. Tepuk tangan buat Bang Ranti Kobar. Ada mic satu lagi Pak. Enak lu bekerjain juga. Sama di Facebook, bawel banget gaulnya. Saudara saya doain biar panjang umur semua. Ayo, Bang Ranti Kobar, marabbuka. Bang, serem sih kagak menbaunya. Sampai ditutupin lagi. Lagi. Waman nabiyuka. Lempengan ini mah geget juga tadi. Makasih ya, makasih. Mikir pulang ya sebenarnya. Biasanya aja nyopet juga. Bercanda. Tuh bang, ntar malaikat itu malaikat munkar nanya di alam barzah sama kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka. Kalau orang yang amalnya soleh dia langsung bisa menjawab. Man rabbuka Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi. Kata malaikat ini tegas amat jawabnya. Siapa ini dia? Wah ini mah Bapak Budi. Yang penceramah dikasih air adem sari apa yang terus. Ini mah jangan pakai ditanya lagi. Masih ngakal juga ya. Udah ini mah gak usah pakai ditanya. Ini mah orang baik, orang soleh. Wah langsung malaikat kenaumal ars. Bapak Budi tidur di alam kuburnya kayak pengantin Pak. Itu subhanallah. Itu gara-gara apa? Man masih adem sari dong. Belum tenang amplopnya ditambahin. Kalau amplop ditambahin gak usah pakai ditanya. Bercanda. Emang kelihatan dari mukanya orang baik. Alhamdulillah. Tuh kalau orang yang amalnya soleh, orang yang amalnya beda lagi Pak. Orang yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sama sesama nggak akur, sama saudara kagak akur, sama tetangga berantem mulu, sama saudara berantem mulu, sama pimpinan kagak taat. Yang jadi anak durhaka sama orang tua, yang jadi istri durhaka sama suami, yang jadi suami kurang tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, ketika ntar dia sudah meninggal dunia, itu Pak disamperin nama malaikat munkar wa nakir. Malaikat bertanya, ketika udah pada pulang nih, saudara pulang, istri, suami pulang, tetangga pada pulang, nyamperin tuh malaikat. Nanya malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka. Lidahnya kaku, bibirnya tidak bisa bergerak. Udah seret dari tadi Bu. Kalau bentar lagi buka ya, alhamdulillah. Ini saat-saat bahagia karena kita sebentar lagi akan berbuka, kurang lebih 15 menit lagi. Tanggung ya, bentaran lagi. Sampai mana tadi ceramahnya? 11 menit. Habis seret. Ya, muhasabah. Ya siap. Ini kelihatan mukanya udah pada muhasabah tuh, pada sedih banget. Punya duit pada sedih banget, kelihatan udah masuk ke muhasabah udah. Tapi ntar ya tanggung nih bentar lagi. Sampai mana sih tadi ceramahnya? Orang yang amalnya su ya, yang amalnya jahat sama saudara berantem mulu, begitu tadi ya.
Yang jadi anak durhaka tuh ntar pas ketika malaikat munkar bertanya marbuka wa man nabiyuka wa man qiblatuka wa man ikhwanuka wa man dinuka wa man qiblatuka dan sebagainya, lidahnya kaku, bibirnya tidak bisa bergerak. Ini malaikat nakir gregetan banget. Ngambil pentungannya gede banget malaikat nakir. Pentungannya gede. Pentungannya siapa? Malaikat nakir. Ini orang langsung diapain tuh? Digedikin, dipukulin, dihajar sehabis-habisnya karena dia nggak bisa jawab. Karena yang jawab itu amal-amal solehnya semasa dia hidup di alam dunia. 3 tuh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Ini orang nggak bisa jawab, digedik hancur, dirobah lagi dengan yang baru. Ditanya lagi, waman ikhwanuka, nggak bisa jawab, digedik lagi, hancur lagi, begitu seterusnya. Kalau perkara sekali gedik hancur beres urusan, itu malah ada mendingan dah bu. Ini mah udah hancur, diganti lagi, ditanya lagi, nggak bisa jawab, apalagi digedik lagi, hancur lagi, diganti lagi dengan yang baru, ditanya lagi nggak bisa jawab, digedik hancur lagi, begitu seterusnya. Pas lagi digedikin pak, ini orang baru sadar, baru ngomong dia. Apa kata orang yang lagi digedikin di alam barzaknya? Nih kayak begini ngomongnya. Ya saya kasih bocoran ini ya. Jangan kasih tahu malaikat, ini diem aja ya. Nih kayak begini ngomongnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ini orang pas lagi digidikin di alam barzahnya ngomong dia, Rabbi duh Gusti kamu. Wonten wong Jawa ndek kene? Wonten wong Jawa, Bu? Kathah nggih. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia sebentar aja ya Allah. Nih pas lagi digedikin nih orang ngomong kayak begitu. Sebentar aja ya Allah, pulangin saya ke dunia. Mau ngapain ini orang pak? Fa'asaddaqo, ternyata ini orang mau bersedekah. Wa akum minas salihin, agar aku tergolong daripada hamba-hambamu yang soleh. Amin. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua di dalam husnul khatimah. Anak keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Kita pejamkan mata kita, kita bermuhasabah. Kita ingat segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat dari pas kita ini balik sampai sekarang, sampai kita menikah, sampai kita punya anak, punya istri. Kita ini banyak salah, banyak dosa. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, masuk sesi kedua di bulan suci Ramadan yang dikatakan awaluhur rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Pas saat ini waktunya untuk kita bermunajat, waktunya kita minta ampun kepada Allah. Masuk pertengahan Ramadan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita perbuat, yakinlah ampunan Allah lebih luas dari dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini kami bersama pimpinan-pimpinan kami di tempat kerja kami sangat memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami, anak keturunan kami, anak yang saleh dan salehah, sehingga ketika kami nanti meninggal, ketika saya meninggal, ketika aku meninggal ya Allah, masih ada yang mendoakan kami, masih ada yang mendoakanku. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah ya Rabbana, di bulan yang penuh dengan keberkahan,
Kami memohon meminta kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak yang halal untuk ibadah kepadamu. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini ya Allah, agar supaya nanti ketika kami mudik, kami pulang ke kampung halaman, kami masih bisa membahagiakan keluarga kami. Kami bisa membuat senyum di pipi ibu kami, masih bisa membuat senyum di pipi ayah kami. Ya Allah ya Rabbana, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kami memohon meminta kepadamu ya Allah, berkahilah hidup dan kehidupan kami, berkahilah hidup dan kehidupan guru-guru kami, berkahilah orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon dan meminta, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya Allah ya Rabbana, jangan kau hiraukan permohonan kami kali ini saja ya Allah. Dengar dan ijabahlah permohonan kami ya Allah, sebagaimana janjimu doa orang yang sedang berpuasa pasti kau akan ijabah. Dan sebagaimana janjimu ya Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku katamu ya Rabb, pasti akan aku ijabah. Di sore hari menjelang berbuka puasa, kami bermunajat, kami bermuhasabah, kami mengendahkan tangan ya Allah, memohon meminta kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat dan cita-cita kami. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata yang benar itu datang dari Allah, kalau ada kata yang salah itu datang dari al-fakir yang bodoh ini, yang dhaif ini, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sukses dan jaya selalu buat PT Sari Enesis Indah Cikarang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jasim Mubarak yang telah menyampaikan butiran-butiran ilmunya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menambah cahaya kepada hati kita, kepada diri kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa bermanfaat dan juga bisa menyenangkan banyak orang. Dan mudah-mudahan dengan muhasabah tadi kita semuanya terketuk hati kita, hidayah Allah hadir di hati kita, kita lebih meningkat lagi iman dan takwa kita kepada Allah yang berimplikasi pada kebaikan dunia dan akhirat kita, berkah dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Satu orang mendapatkan hadiah grand prize ini acara hari ini. Jelas ini ya, jelas top of the list ya. Jadi ini adalah hadiah terakhir di hari ini ya. Mudah-mudahan tahun depan hadiahnya bisa lebih bagus lagi ya Pak Budi ya. Pak Budi yang mendung loh. Nah, jadi untuk yang terakhir ini kayaknya saya mau minta tolong sama Pak David. Mungkin Pak David boleh ke depan untuk ambil hadiah grand prize. Nanti ngaduknya
pelan-pelan ya Pak. Terus ngucapinnya pelan-pelan jadi biar pada deg-degan gitu ya sebelum buka puasa. Sip, silakan Pak David. Nomor nicknya 000115. Siapa atas nama? Hairun Soleh. Hairun Soleh boleh maju ke depan yang bernama Pak Hairun Soleh. Siapa ada? Ada. Oh, Pak Soleh. Silakan ke depan. Ya. Selamat ya. Bagi dokumentasi di foto dulu. Dengan hadiahnya, penyerahan oleh hadiah. Pak David. Takbir, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat Pak Soleh. Insyaallah. Di Grand Prix saya kita mau buka puasa ya, jadi langsung saya serahkan ke Pak Eko lagi ya. Iya, Oke, terima kasih dokter. semua. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan 17.58, sudah maghrib. Silakan yang ajan mohon dibantu.